Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ikhwat iman, ikhwan fillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sampai malam ini dengan hidayah, taufik dan inayahnya kita masih bisa menjaga keimanan kita, masih menjaga ketakwaan kita, masih bisa menjaga keislaman kita, masih bisa menjaga silaturahim kita, masih menjaga kesolihan lisan kita dan kesolihan amal kita, serta masih bisa menjaga ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insyaallah dengan taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah menjanjikan kepada kita fauzan azima, kemenangan yang sangat besar, yaitu dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya yang terbaik, yaitu Jannatu Aden, surga Aden, dan dicatat sebagai hambanya yang terbaik, yaitu hambanya yang beriman, hambanya yang beramal soleh, serta hambanya yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, takut kepada kebesarannya, takut kepada keagungannya, takut kepada murkanya, takut kepada laknatnya, dan takut kepada azabnya. Malam ini kita akan mencoba mengkaji makna tersurat dan tersirat dalam surat Ad-Duha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha, demi waktu matahari sepenggalahan naik, yaitu demi waktu duha, demi waktu pagi. Wal laili idza saja, demi malam apabila telah sunyi, telah senyap, telah sepi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah Tuhanmu Muhammad tidak meninggalkan kamu dan tidak pula benci kepadamu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya akhirat itu lebih baik bagimu dari dunia. Jadi akhir lebih baik daripada permulaan. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan kelak Allah Tuhanmu pasti akan memberikan
kepadamu karunia-Nya sehingga hati kamu menjadi puas. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu. Wa wajadaka dhallan fahada, dan dia mendapatimu sebagai orang yang bingung lalu dia memberikan petunjuk. Wa wajadaka ailan fa'agna, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu dia memberikan kecukupan. Fa ammal yatima fala taqhar, adapun terhadap anak yatim maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Wa ammas sa'ila fala tanhar, dan terhadap orang yang minta-minta maka janganlah kamu menghardiknya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Tuhanmu, nikmat Allah SWT, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya, hendaklah kamu bersyukur. Nah, ayat ini turun terutama 3 ayat pertama, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi waktu duha, demi waktu malam, apabila telah senyap, Tuhanmu Allah tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Nah, 3 ayat ini turun berkaitan dengan fatratul wahyi, kekosongan wahyu. Jadi kurang lebih 3 sampai 6 bulan wahyu tidak turun kepada Rasulullah SAW, dan Jibril pun tidak menemuinya. Wahyu tidak turun, Jibril tidak menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan keadaan ini membuat Rasulullah dan istrinya yang bernama Khadijah radhiyallahu anha merasa cemas, khawatir kalau Allah Subhanahu wa taala meninggalkan dan membencinya. Jadi Rasul ditinggalkan oleh Allah, Rasul ditinggalkan oleh Jibril, Rasul dibenci dan ditinggalkan oleh Jibril. Dibenci dan ditinggalkan oleh Allah. Khawatir dengan kasus atau kejadian fatratul wahyi, kekosongan wahyu. Kurang lebih 3 sampai 6 bulan. Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia yang bernama Jundab bin Sufyan radhiyallahu anhu, ia berkata, ishtaka, pernah sakit, pernah jatuh sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam yakum lailatan au lailatain, sampai beliau tidak sholat tahajud 1 atau 2 malam. Karena Rasul itu sholat tahajud tiap malam, tapi pernah beliau tidak tahajud 1 atau 2 malam disebabkan ishtaka, karena sakit. Kemudian di sini jelaskan, qalat imra'atun, berkatalah seorang wanita, dalam riwayat lain bernama Ummu Jamil, istri Abu Lahab. Fa'atat imra'atun faqalat, dia datang mendatangi Rasulullah, datang menemui Rasulullah, kemudian berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, ma'ara syaitonaka ila qad tarokaka, aku tidak melihat setan kamu, setan yang datang kepadamu, yang katamu menurunkan wahyu kepadamu, itu sudah meninggalkan kamu.
Jadi saking bencinya kepada Rasul sampai Jibril dikatakan setan. Jadi dia tidak beriman kepada malaikat yang bernama Jibril yang menurunkan wahyu kepada Rasulullah. Malah dikatakannya sebagai setan Muhammad. Ya. Tidak datang itu karena telah meninggalkan kamu. Ya. Kemudian, ya, fa'anzalallahu azza wa jalla. Ya. Jadi berkaitan dengan perkataan Ummu Jamil ini, maka Allah menurunkan wahyu berupa surat Ad-Duha. Wad-duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya, jadi demi waktu ketika matahari sepenggalahan naik, demi malam ketika sunyi, dan Tuhanmu tidak meninggalkan kamu dan tidak pula benci kepadamu. Nah, surat Ad-Duha ya, itu dibuka dengan dua sumpah Allah SWT. Jadi dalam surat Ad-Duha ada dua sumpah Allah sebagai pembuka surat. Ya. Yang pertama, sumpah Allah dengan waktu duha, wadduha. Ya. Yang kedua, sumpah Allah dengan waktu malam, wal laili idza saja. Ya. Demi waktu malam apabila telah sunyi. Ya. Nah, baik waktu duha maupun waktu malam itu keduanya sangat penting bagi manusia. Ya. Di antaranya waktu duha itu cahaya matahari yang menyinari bumi, ya, di samping memberi kehangatan juga sangat baik untuk kesehatan, ya. Seperti kesehatan tulang, ya. Ya, kemudian untuk meningkatkan imunitas, meningkatkan kekebalan. Dan ini salah satu cara yang murah, ya, cara yang mudah, ya, cara yang efektif dan efisien untuk mencegah penularan COVID-19. Ya. Karena cahaya matahari waktu duha, waktu pagi itu mengandung ultraviolet, ya, yang bagus untuk kesehatan. Ya. Dan berjemurnya itu sebelum jam 10, ya. Jangan sampai lewat jam 10. Ya. Kalau bisa jam 10 sampai jam 4 itu keluar rumah itu, ya, itu jangan sampai kena terik matahari katanya. Karena kalau terlalu lama kena terik matahari, maka akan menimbulkan penyakit kanker kulit, ya, kanker kulit. Ya. Jadi pakai topi, pakai tangan panjang, baju tangan panjang dan sebagainya, pakai payung, ya. Itu untuk mencegah, ya, kena terik matahari antara jam 10 sampai jam 4 sore, ya. Kemudian di dalam Al-Quran, ya, waktu duha disebut sebanyak 7 kali, ya. Jadi kata duha di dalam Al-Quran disebut sebanyak 7 kali. Ya, di antaranya menjelaskan tentang durasi kiamat. Ya, ternyata kiamat itu enggak lama waktunya. Ya, ya, selama waktu Isya atau selama waktu duha. Ya. Yauma yarawnahum lam yalbathu illa asyiyatan aw duhaha. Ya. Ya, kalau waktu mati itu dimulai dari nyawa dipisahkan dari raga, kemudian dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan. Orang yang meninggalkan kuburannya setelah mengantar jenazahnya 7 langkah jauhnya sudah dimasukkan kembali ruhnya ke dalam jasadnya. Jadi selama itu, ya. Jadi tidak sampai 1 hari. Kalau prosesi pengurusan jenazahnya itu sangat cepat, ya. Ya. Nah, tapi ada yang lebih cepat daripada itu. Apa? Waktu kiamat, ya. Ya. Jadi waktu Isya berapa lama tadi, ya? Waktu Isya itu berapa lama? Atau waktu apa? Waktu duha berapa lama, ya? Nah, jadi duha itu diawali, ya,
Kalau Ustadz Syarif Hakim ya dari Persis itu 5 menit setelah waktu syuruk ya. Jadi kalau waktu syuruk jam 5.45 misalnya, maka jam 5.51 itu sudah selesai waktu syuruknya ya. Nah, itu mulai sholat duha atau waktu duha sampai 15 menit sebelum waktu duhur ya. Waktu duhur itu berarti waktu istiwa ya. Ya, sampai waktu istiwa itu 15 menit sebelum waktu duhur ya. Sedangkan waktu syuruk ya, itu sudah ada di kalender Islam. Dan lamanya waktu syuruk itu ya, kalau Syekh bin Baz 20 menit, kalau Ustadz Aceng Jakaria 15 menit, kalau Ustadz Syarif Hakim 5 menit itu waktunya ketika saya tanyakan lewat telepon ya. Kemudian di antara ya waktu duha yang disebutkan di dalam Al-Quran, ternyata waktu duha itu adalah waktu yang rentan bencana ya. Kenapa? Saat orang tengah asik bermain ya. Justru pada saat itu rentan ya, bencana itu menimpa ya. Dan ini Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ya, ayat 98. Awa amina ya. Apakah merasa aman ahlul qura, penduduk negeri, ayat tiyahum ya, akan datang kepada mereka ba'suna. Apa ba'suna itu? Siksaan dari kami duha, waktu duha. Wahum yal'abun, pada saat mereka sedang asyik bermain ya. Itu tsunami Aceh ya, yang menelan korban ratusan ribu nyawa ya. Itu terjadinya jam 9 pagi itu ya. Itu pada saat orang sedang asyik bermain di pantai ya. Tiba-tiba mereka digulung ombak, digulung tsunami ya, yang tingginya setinggi pohon kelapa katanya ya. Ya. Nah, hati-hati ya. Maka ibadah itu diantaranya ya, bisa menjadi wasilah ya, datangnya jaminan keamanan dari Allah SWT, aman dari bencana di dunia dan aman dari azab neraka di akhirat. Ketika Allah berbicara tentang keutamaan suku Quraisy ya, dalam berdagang waktu musim dingin, waktu musim panas, maka sebagai ungkapan syukurnya Allah memerintahkan beribadah ya, kepadanya. Falyabudu rabb hadzal bait. Ya, kenapa harus beribadah kepada Allah? Karena Allah itu allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Karena hanya Allah yang menjamin manusia itu kenyang dari rasa lapar ya. Dan kemudian aman dari rasa takut ya. Salah satu yang menyebabkan manusia tenang, yang menyebabkan manusia itu senang dan bahagia karena perutnya kenyang, hidupnya aman. Nah, kalau mau perut kenyang, hidup aman, kuncinya ibadah kepada Allah. Makanya waktu duha itu adalah waktu untuk ibadah ya. Di antaranya apa? Sholat duha ya. Sholat duha ya. Karena waktu duha itu berdasarkan surat Al-A'raf ayat 98, waktu yang rentan dengan bencana ya. Nah, seperti kejadian tsunami di Aceh, itu terjadi pukul 9 pagi saat sedang asik bermain di pantai. Nah, demikian pula dengan waktu malam ya. Kenapa waktu malam itu dijadikan sumpah oleh Allah SWT ya. Karena ternyata bencana juga kalau tidak Allah timpakan waktu duha, Allah timpakan waktu malam. Kenapa? Karena waktu malam itu waktu istirahat, di mana orang sedang tidur nyenyak, tidur lelap ya. Ya, seperti ketika banjir bandang di Garut itu
Jam 2 malam itu, ya. Sampai orang pada naik ke atas genting gitu. Sampai air surut tidak pernah berhenti mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid. Ya. Coba kalau nggak ada banjir bandang, ya nggak mungkin kan? Ya paling tidur aja terus. Ya, itu. Jadi manusia itu kalau takut baru ingat Allah ya. Kalau senang mah kagak itu. Ya. Ya. Makanya katanya ya ada supir yang ya, bisa membuat penumpangnya itu istighfar itu. Ya, supir Metro Mini katanya. Astagfirullah, astagfirullah. Itu karena kencang banget itu ke Metro Mini itu. Ya, sampai dulu tahun berapa tuh nyemplung ke sungai Sunter ya. Ya, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, ya. Ini disebutkan bahwa malam juga termasuk waktu rentan bencana. Itu Al-A'raf 97. Kalau tadi 98-nya waktu duha, waktu rentan bencana. Ternyata malam juga waktu yang rentan bencana. Ya. Afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wahum naimun. Ya. Apakah penduduk negeri merasa aman dengan siksaan kami yang akan datang kepada mereka ketika mereka sedang tidur di malam hari? Ya. Kalau tadi main di pagi hari rentan bencana juga, hati-hati. Ya. Kemudian tidur di malam hari, dua-duanya itu suasananya, keadaannya dalam keadaan lengah dan lalai. Bermain lengah lalai, tidur juga lengah dan lalai. Ya. Makanya jangan malam hari itu digunakan untuk tidur semua. Tengah malam, 2/3 malam, 1/3 malam gunakan untuk qiyamul lail, untuk ibadah malam. Karena orang yang beribadah malam lah ya, yang insya Allah oleh Allah akan dicatat sebagai siapa? Orang yang saleh. Kemudian jadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Sebagai penghalang pencegah dari perbuatan dosa dan penutup kesalahan, penghapus dosa dan pengusir berbagai macam penyakit yang ada dari dalam tubuh. Ya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, nah, ada contoh ya, bencana terjadi di malam hari. Ya. Di Indonesia pernah meletus Gunung Merapi, ya, yang terkenal dengan wedus gembelnya. Kecepatannya 400 km per jam. Ya. Kira-kira kalau motor 400 km per jam gimana tuh? Terbang ya. Mobil ya. Jadi kalau kita naik mobil atau naik motor ya, kemudian gasnya full ya, itu terkejar tuh oleh wedus gembel. 400 km per jam tuh kecepatannya tuh ya. Meletus pertama ya, itu membuat ya, harum nama Mbah Marijan ya. Ya. Tapi yang kedua justru menewaskan Mbah Marijan, letusan yang kedua. Itu terjadi pada waktu malam hari itu. Malam hari itu, ya. Termasuk tadi banjir bandang itu malam hari juga kejadiannya, ya. Ada juga subuh hari, ya. Situ Cigintung itu. Jadi yang aman dan selamat itu orang yang sholat subuh di musola, ya. Jadi rumah sekitar sana tuh terendam banjir, bahkan ada yang ambruk itu. Tapi musola ternyata aman, tidak kena banjir itu ya. Ya. Tadi kan falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kalau kita ibadah kepada Allah, Allah jamin perut kita kenyang. Allah jamin hidup kita aman. Ya. Yang kedua, ya, waktu duha adalah waktu yang Rasulullah wasiatkan kepada umatnya, ya. Agar apa? Agar menunaikan sholat sunat 2 rakaat. Sebagai apa? Sebagai pengganti untuk 360 tulang sendi,
ya. Jadi dalam diri manusia itu ada 360 tulang sendi. Setiap tulang sendi wajib dikeluarkan sodakohnya sebagai tahadduts binikmah, ungkapan syukur. Kalau Allah, karena Allah sudah ngasih tulang sendi. Ya, bayangkan dari kepala sampai kaki itu ada 360 tulang sendi. Dan Allah kasih tahu kepada Rasulullah, karena Allah yang menciptakan manusia, ya, lewat wahyunya, ya. Silakan aja hitung. Di tangan saja ada berapa tuh tulang sendinya, ya? Nih, ada berapa di tangan, ya? Kalau tidak ada tulang sendi nggak bakal bisa begini, nggak bisa begini ya, nggak bakal bisa begini, ya, nggak bakal bisa begini. Leher juga mungkin nggak bisa begini, nah, nggak bisa begini itu leher, ya. Kemudian pinggang, lutut dan sebagainya, ya. Dan itu baru terasa nikmat ketika orang sudah mulai berumur 50 tahun ke atas. Itu tulang sendi itu nikmat banget, ya. Tanya sama Pak Joko tuh, nikmat banget tuh. Atau siapa tuh? Ya, saya saja udah susah, ya. Ya. Kan kalau persis itu kalau berdiri untuk sujud itu, turun untuk sujud, tangan dulu atau lutut dulu? Ya, lutut dulu. Ya. Itu yang punya, yang terganggu tulang sendinya nggak bisa tuh, ya, agak susah, ya. Kalau bangun dari sujud untuk berdiri, lutut dulu atau tangan dulu? Tangan dulu. Coba praktekkan, ya. Kalau Mas Amar masih muda bisa itu, ya. Tapi kalau yang sudah tua susah itu, ya. Ya, sujud, ya, lutut dulu nggak bisa, pasti tangan dulu tuh. Kemudian bangkit dari sujud mau berdiri, pasti apa tuh? Lutut dulu, baru tangan, ya. Ya. Dan ternyata tulang sendi itu banyak banget, ya. Allah berikan kepada manusia. Ini hadisnya riwayat Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Innahu khuliqa kullu insanin min bani Adam ala sitina wa thalathimi'ah mafsal katanya. Jadi sungguhnya manusia itu semuanya oleh Allah diciptakan, ya, dari turunan Adam itu, ya, itu di atas 360 tulang sendi, ya. Jadi kalau tidak ada tulangnya manusia seperti apa tuh? Seperti karung. Sekarang ada tulangnya, tidak ada sendinya, gimana tuh? Ya. Kayak bebegig sawah, ya. Kayak orang-orangan sawah itu, ya. Nikmat banget itu, ya. Kemudian faman kabarallah wa hamidallah wa halallah wa sabahallah wa astaghfarallah. Maka siapa yang mengucapkan Allahu Akbar, alhamdulillah, la ilaha illallah, subhanallah, astaghfirullah, ya. Kemudian wa'azala hajaran antarikin nas, ya, membuang batu kerikil, ya, yang membahayakan orang yang lewat, ya, dari jalan, au syaukah atau duri, au adman atau tulang, ya. Kemudian wa amara bil ma'ruf wa naha an munkar, atau amar ma'ruf nahi munkar, ada datil kasitina wa thalathami'ah as-sulam, sebanyak 360, ya, tulang sendi itu, fa innahu yamshi, maka sebenarnya dia sedang berjalan yaumaidin pada hari itu, wa qad zahzaha nafsahu anin nar, ya. Dia sedang membebaskan dirinya dari neraka, ya, amar ma'ruf nahi munkar. Ya, kemudian membuang batu, membuang tulang, membuang duri dari jalan supaya aman dan selamat orang yang lewat. Atau mengucapkan Allahu Akbar, alhamdulillah, la ilallah, subhanallah, astagfirullah, ya. Itu sama dengan orang yang sedang berjalan, ya, dalam keadaan membebaskan, menyelamatkan, melindungkan dirinya dari siksa neraka, ya. Kemudian fil insan 300 wasituna, ya, mafsila fa alaihi ayatasaddaqa an kulli mafsil minhu bisadaqah, katanya. Pada diri manusia itu ada 360 tulang sendi, wajib atasnya untuk bersedekah untuk tiap tulang sendi satu sedekah, ya.
Jadi kalau 1.000 berarti 360.000 sehari ya sedekahnya ya. Ya. Kalau 100 perak 336.000. Pernah nggak kita sedekah tulang sendi sehari 36.000? Pernah nggak tuh? Ya. Kalau seharinya 100 perak, ya. Nah kalau seharinya 1.000 360.000, ya. Nah kemudian di sini jelaskan, ya. Qalu wa mayutik dzalika ya Nabi Allah, ya. Para sahabat bertanya, siapa yang mampu melakukan itu ya Rasulullah? Bersedekah setiap hari untuk 360 tulang sendi. Maka kata Rasul, anaha'ah fil masjidi ya tanfinuha wa syai' tanhihi anitarik, ya. Kalau ada ludah ya di masjid kemudian dikubur, atau sesuatu dari jalan kemudian dibuang, ya. Nah, fa ilam ya tajid faraq atadzuha tujzi'uka, ya. Jadi kalau tidak mampu bersedekah untuk 360 tulang sendi, ya, kalau di masjid ada kotoran maka kemudian dibersihkan, ya, dibersihkan. Ya, kalau dulu kan masjid itu nggak pakai keramik, ya, apalagi pakai karpet. Nah, coba lihat rata-rata di Jakarta itu masjid sudah pakai keramik, pakai karpet lagi, ya. Dulu mah boro-boro keramik, boro-boro karpet, pasir itu, ya. Makanya ada orang yang kemudian meludah sembarangan. Kalau dikubur, nah itu sama dengan sedekah untuk tulang sendi. Demikian pula kalau di jalan menemukan sesuatu yang membahayakan, kita ambil, kita singkirkan, itu sedekah untuk tulang sendi. Tapi kalau tidak ada, cukup kata Rasul salat duha berapa? 2 rakaat, ya. Jadi salat duha itu nilainya luar biasa, ya. Setara dengan orang yang bersedekah, ya, untuk 360 tulang sendi, ya. Itu waktu duha sedekah, ya. Kalau tidak mampu salat duha bisa mengcover seluruh sedekah untuk 360 tulang sendi, ya. Demikian pula dengan waktu malam, ya. Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk mengisinya dengan ibadah yang disebut qiyamul lail, ya. Jadi malam itu ada niyamul lail, ada qiyamul lail. Niyamul lail itu tidur malam, qiyamul lail bangun malam. Tapi bukan sembarang bangun. Pada malam itu bangunnya itu untuk ibadah, ya. Seperti disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Bilal radhiyallahu anhu. Apa kata Rasul? Alaikum biqiyamil lail. Hendaklah kalian bangun malam untuk ibadah. Fa innahu da'bus sholihin qablakum. Karena ia merupakan kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Wa inna qiyamal lail qurbatun ilallah. Dan sesungguhnya qiyamul lail itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa manhatun anil itsmi, pencegah dari melakukan perbuatan dosa. Dosa yang asalnya ringan jadi berat itu. Dosa yang asalnya cepat dilakukan jadi lambat, ya. Ya. Dosa yang asalnya mudah dilakukan jadi susah karena kita sering qiyamul lail. Itu namanya manhatun, pencegah anil itsmi, dari perbuatan dosa, wa takfirul lisayyi'at, untuk menutupi kesalahan, ya. Jadi bukan hanya dosa yang harus diampuni oleh Allah, tapi juga kesalahan yang harus ditutupi oleh Allah dengan qiyamul lail. Kemudian wa matrodatun lidai'an jasadi, ya. Keutamaan qiyamul lail yang lainnya itu adalah mengusir, sebagai alat media untuk mengusir penyakit dari tubuh, ya. Ya. Dulu Ustadz Sodikin Allah yarham pernah cerita, dia ketemu sama tukang andong, ya. Kemudian badannya itu ya penuh dengan penyakit kulit, ya. Ya, jadi menjijikan, ya. Kemudian ditanya kenapa, nggak tahu kena apa. Kemudian sudah ke dokter, sudah ke rumah sakit, sudah bolak-balik, nggak sembuh-sembuh. Ya, kata beliau, coba aja minta kesembuhan kepada Allah. Apa? Qiyamul lail. Disuruh qiyamul lail tuh. Ya. Ya, ternyata
ya, tidak semua penyakit ya sumbernya dari fisik. Ya, ada penyakit yang sumbernya dari hati. Mungkin hatinya itu resah, gelisah, cemas, takut dan sebagainya, mungkin stres sehingga kulit kena mempengaruhi penyakit kulit. Dan alhamdulillah setelah dia sering qiyamul lail sembuh penyakitnya. Nah itu ya. Kemudian disebutkan dalam surat Al-Isra 79. Wa minal lail fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayam ataka rabbuka maqaman mahmuda. Nah, jadi tidak sepanjang malam, sebagian malam di antara waktu malam hendaklah kamu tahajud ya, sebagai ibadah tambahan, pelengkap, penyempurna dari ibadah yang lainnya, ibadah sholat fardu ya. Mudah-mudahan ia akan mengangkatmu, menempatkanmu di tempat yang terpuji ya. Itu ya. Insyaallah ya. Kemudian yang selanjutnya ya. Kalau kita baca surat Al-Muzammil, ternyata surat Al-Muzammil sengaja ya, Allah turunkan sebagai petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan qiyamul lail ya. Apa saja yang harus kita lakukan pada waktu ibadah malam. Ternyata bukan sholat tahajud saja ya. Silakan baca ayat 1 sampai 20. Ya, itu detail banget apa yang harus kita lakukan pada waktu malam hari sehingga betul-betul efektif untuk apa? Untuk mendapat pengakuan sebagai orang yang saleh dari Allah. Ya, untuk mendapatkan kedekatan dengan Allah. Berfungsi sebagai pencegah dari dosa, penutup kesalahan dan pengusir dari penyakit ya, berbagai penyakit dari tubuh kita. Nah, silakan baca surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 20 itu ya. Yang pertama, bangun 2/3 malam atau tengah malam atau 1/3 malam. Silakan ya. Jadi jam 9 atau jam 12 atau jam 3 silakan ya. Kalau bangun jam 9 ya berarti sampai jam 4 berapa jam itu ya. Nah, kalau jam 12 berarti cuma 4 jam. Ya, kalau jam 2 berarti cuma 2 jam ibadahnya ya. Ya, ibadahnya 2 jam ya. Silakan ya. Nah, jadi ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi ya. Hai orang yang berselimut, orang yang tidur nyenyak itu, bangunlah untuk sholat malam hari kecuali sedikit daripadanya, 1/2-nya atau kurangilah dari 1/2-nya atau sedikit atau lebih dari 1/2 itu ya. Kemudian inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulatsayil lail wa nisfahu wa thulutsahu ya. Jadi Allah itu tahu engkau itu ibadah malam ya, itu kurang dari 2/3 malam ya, atau berapa? Tengah malam atau 1/3 malam ya. Itu teknisnya ya, qiyamul lail itu ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan setelah bangun? Membaca Al-Qur'an ya. Membaca Al-Qur'an ya. Jadi setelah kita bangun ya, kita baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Duduk sebentar, jangan langsung berdiri ya. Ya. Kemudian setelah itu apa? Bisa baca zikir Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna. Setelah selesai mengambil air wudu kalau hadas kecil ya, mandi kalau hadas besar ya. Kemudian baca Al-Qur'an ya, baca Al-Qur'an ya. Yang dicontohkan oleh Rasul diantaranya baca surat Ali Imran 10 ayat terakhir ya. Dari mulai inna fi khalqis samawati sampai ya ayyuhalladzina amanus biru wasabiru warabitu wattaqullaha la'alakum tuflihun ya. Warattilil qur'ana tartila. Baca Al-Qur'an dengan pelan ya, dengan tartil. Kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wadhkurisma rabbika watabattal ilahi tabtila ya. Kemudian salat ya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an ya, baca oleh kamu ketika salat itu bacaan Al-Qur'an yang mudah bagi kamu ya.
Ya, mudah bagi kamu. Ya. Kemudian wa aqimus sholat, dirikan oleh kamu sholat. Ya. Kemudian ya, bagian daripada qiyamul lail berbagi rizki. Ya. Zakat, infak, sedekah. Kenapa ini harus malam hari? Supaya bebas ria, ujub dan takabur. Aman itu, ya. Coba habis Habis sholat tahajud, ya. Kemudian kita zakat, infak dan sedekah, ya. Bisa via medsos misalnya, ya. Gitu. Kita transfer uang, ya. Transfer uang kan bisa, ya. Transfer itu, ya. Sama siapa gitu, ya. Jadi alhamdulillah, ya. Allah ngasih rizki kepada saya, ya. Nih, mudah-mudahan bermanfaat. Ada zakat mal dari saya, ya. Ada zakat tijaroh gitu kan? Gitu. Kira-kira orang buka WA ada transferan bahagia gitu? Insya Allah, ya. Ataupun mungkin kita tidak transfer uang pada malam itu, kita keluar sebentar, ya, jam 4 atau setengah 4 keluar, cari tetangga yang kira-kira membutuhkan rizki yang Allah titipkan kepada kita, karena itu bukan harta kita, itu titipan dari Allah yang harus diserahkan kepada orang yang berhaknya. Ya, setengah 4 kita ketuk pintu tetangga, ya. Ya. Kemudian mereka keluar walaupun ngantuk, ya. Mungkin agak malas juga, agak kesal juga, lagi enak tidur ternyata dibangunin. Ya, tapi kalau kita katakan kepada tetangga kita, alhamdulillah, ya, Allah ngasih rizki kepada saya, ya. Nah, ini ada barangkali sedikit rizki, ya. Kira-kira seneng gitu setengah 4 dikasih duit, ya. Iya. Atau mungkin beras lah, nggak duit juga nggak apa-apa, beras, kue atau mie instan dan sebagainya, itu, ya. Dan ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kaitannya dengan qiyamul lail tuh, ya. Surat Al-Muzammil 20 tuh. Wa atuz zakah wa aqridullaha qardan hasana. Ya, tunaikan zakat, pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, ya. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi huwa khair wa a'dhama ajra. Kebaikan apapun, ya, yang kamu bagikan kepada orang lain, yang kamu lakukan kepada orang lain, bukan buat orang lain, buat kamu, tajiduhu indallahi huwa khair wa a'dhama ajra. Pasti kamu akan mendapatinya, ya, dengan balasan yang lebih baik dan lebih besar. Kemudian ditutup dengan istighfar, wastagfirullah, yang dikenal dengan sayyidul istighfar. Itu teknis, ya, ya, dari qiyamul lail yang harus kita lakukan. Jadi sholat tahajud itu merupakan, ya, bagian dari amalan qiyamul lail. Ternyata ada amalan lain yang harus kita lakukan supaya benar-benar, ya, qiyamul lail itu banyak, ya, memberikan manfaat kepada kita. Paling tidak tadi 5, ya, manfaat, ya. Dicatat sebagai orang yang saleh, kemudian didekatkan di sisi Allah, kemudian dicegah dari perbuatan dosa, ditutup kesalahan, dan diusir berbagai penyakit dari tubuh kita. Insya Allah sehat walafiat. Itu barangkali yang dapat disampaikan sementara, ya, dari bagian surat Ad-Duha ayat 1 sampai dengan ayat 3. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.